Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Bisalah Ramadan, pada hari ke-22 Ramadan tahun ini, fenomena apa saja di akhir-akhir Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu atau narasumber dari SMP Negeri 1 Tatikum dengan narasumber Ustadz Syarifuddin. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Syarifuddin dan adik-adik dari SMP Negeri 1 Tatikum. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisalah Ramadan, dengan adik-adik SMP Negeri 1 Tatikum, TKA ya. Baik sahabat Bisalah Ramadan, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yaitu fenomena di akhir-akhir Ramadan. Karena kebanyakan di akhir-akhir Ramadan ini kita dihadapkan dengan antara keuntungan dunia, kemudian keuntungan di akhirat. Kita dihadapkan dengan dua fenomena itu. Fenomena apa saja yang di akhir-akhir Ramadan, baik di zaman Rasulullah, tidak luput juga di zaman kita juga sekarang makin dihadapkan dengan banyak kesibukan. Jadi mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya Ustadz. Kita sudah menghadapi di akhir-akhir Ramadan, sudah masuk di 10 terakhir Ramadan. Mungkin sudah ada yang bertanya tentang Lailatul Qadar, sudah ada yang bertanya tentang kesibukan. Kita dihadapkan dengan dua kesibukan. Mungkin kita sudah juga bahas tentang zakat, karena kemarin itu kalau kita sebagai kepala keluarga kan zakat itu wajib. Sedangkan biasa yang ojek online malam orang mengejar agar ada dapat pendapatan zakat supaya bisa membayar zakat fitrah, sedangkan tarawih sudah ditinggalkan. Tarawih kan sunnah. Kira-kira bagaimana itu Ustaz kalau Torah? Iya, ini hampir senada tadi, bagaimana yang sampai membatalkan puasa ya. Jangankan tadi yang berbentuk sunnah ya, yang puasa pun yang wajib intinya dari Ramadan itu tadi ada keringanan dari para ulama, tapi dengan beberapa syarat. Maka kalau dalam kondisi yang seperti tadi, seperti pekerjaan ojek online yang mengejar di malam hari misalnya, kalau dia tidak kejar itu, dia tidak bisa membayarkan zakat anak-anak ya misalnya, termasuk mungkin kebutuhan keluarga tidak bisa terpenuhi, maka tidak ada masalah dia meninggalkan sholat tarawih. Tapi ada alternatif, dia tidak meninggalkan serta merta. Dia bisa tarawih ini kan bisa tergantikan dengan sholat malam di sepertiga malam terakhir. Dia tidak sempat di awal malam bertarawih bersama jamaah, dia bisa sholat malam sebelum sahur, dan jumlahnya fleksibel. Dia bisa mengambil dua rakaat, kemudian tambah witir 1, atau dia mau ngambil witir 3, dia bisa 4 rakaat. Sebenarnya tarawihnya, sholat malamnya bisa ambil di bilangan genap, kemudian menambah witirnya dengan ganjil. 1 pun boleh. Ketika waktu tidak memungkinkan, dia boleh untuk tidak mengambil 3 rakaat dan mengambil witir, karena witir kan ganjil. Namanya witir, bahasa Arab witir ganjil. 1, 3. Jadi dalam kondisi seperti itu masih ada alternatif, karena kan jam-jam mungkin dia menarik itu, kalau di waktu tarawih dia masih bisa dapat. Kalau jam 1 mungkin sudah tidak ada penumpang. Ya, jadi dia bisa menarik ojek online-nya di waktu tarawih itu, kemudian dia menggantikan di sepertiga malam terakhir, jam 2 mungkin atau jam 3 masih bisa berqiyamul lail. Tapi itu dalam keadaan tadi ya, jangan masih banyak tabungan baru berleha-leha untuk meninggalkan tarawih. Terima kasih, wallahu a'lam. Baik, syukron Ustadz. Mungkin ada lagi satu pertanyaan. Kita sudah di akhir-akhir, jadi jangan lewatkan momen penting ini. Kemudian untuk
karena kita di bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan pahala. Jadi mungkin kita berdoa di mungkin pas berbuka puasa atau di waktu-waktu, mungkin bisa jelaskan. Jadi doa ini bahasa sehari kita mungkin permohonan ya. Adik-adik kalau minta uang jajan sama mama, di saat mama lagi basuar-suar ini bawa ojo kue, langsung datang kemari, tidak salam, lari, langsung teriak minta uang 20.000. Kira-kira kemungkinan dikasih atau tidaknya bagaimana? Ya. Atau mama baru pulang dari kebun, boys masih ada di belakang, ya, belum ganti baju, langsung sodorkan, mama saya muntah. Dengan dalam keadaan mama sudah habis mandi, ya, kita lagi habis bantu-bantu dia, sementara bantu dia, lantas kita bicara dengan nada lembut di waktu yang tepat. Pasti yang lebih gampang diberikan adalah di yang kedua ini. Begitu juga sama Allah. Allah itu memberikan kita pilihan alternatif waktu dan tempat untuk mustajabnya doa. Ya. Secara umum, bulan Ramadan dari awal sampai akhir, pagi dan siang secara umum adalah waktu mustajab. Karena bulan yang spesial. Ya. Tapi kalau kita rinci lagi, ada lagi waktu yang lebih spesial lagi dalam bulan Ramadan. Ya, di antaranya ketika mau menjelang berbuka. Termasuk ketika dalam sahur. Ya. Ada hadis bersahur fa inna fis sahur al-barakah. Ya, bersahurlah karena dalam sahur itu ada barakah. Nah, waktu yang berberkah itu adalah momen yang terbaik juga untuk mustajabnya sebuah doa. Jadi ada banyak hal ya. Kalau dari segi waktu itu banyak keterangan dari hadis tentang waktu-waktu mustajab itu, diantaranya inda nuzulil ghaiz, ketika turunnya gerimis pada hujan-hujan kecil, itu juga mustajabnya doa. Hari Jumat ya, hari Jumat biasa saja sudah mustajab, apalagi hari Jumat di bulan Ramadan. Kemudian di waktu-waktu sepertiga malam terakhir ya, itu ada dalilnya. Di sepertiga malam terakhir itu, di dalam hadis itu seakan-akan kita tidak ada lagi hijab antara hamba dengan Allah, itu tidak ada lagi penghalang, tidak ada pembatas ya. Bahkan Allah turun ya di langit, bahkan mendengarkan doa-doa kita. Itulah waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka di situ potensi untuk mustajabnya doa. Maka jangan sia-siakan kita bangun di sepertiga malam terakhir, yaitu sebelum kita bersahur ya, memperbanyak. Dan momen doa ini rugi ya orang kalau di waktu yang istilahnya begini, presiden sudah datang, dia bilang saya buka waktu cuman 1 bulan ini, selama saya ada di sini semua bentuk proposal akan saya kasih. Nah, apakah kita tinggal diam kalau tidak meminta? Padahal presiden sudah bilang apapun yang kamu minta selama yang 1 bulan ini saya kasih. Maka rugi kita umat muslim sebagai orang yang beriman kalau menyanyiakan momen Ramadan ini dengan tidak memperbanyak doa ya. Sampaikan, dan doa tidak harus dalam bahasa Arab terus ya. Ya. Sampaikan dalam bahasa bangga pun Allah tahu. Sampaikan dengan bahasa kita, tidak perlu bahasa bangga. Sedetil apapun doa kita, kemudian kita bisa kita sampaikan. Bahkan minta pulpen pun boleh. Jangan nanti yang besar-besar. Hal-hal kecil pun bisa kita minta. Karena Allah itu tidak ada batasannya. Allah Maha Kaya. Bahkan semakin banyak meminta, Allah itu semakin senang. Dan semakin sedikit kita dianggap sebagai orang yang pikir ya, orang baik. Wallahu alam, mungkin cukup sekian. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak yang kita bahas, tapi ya kita tergantung sudah di akhir mendekati berbuka puasa. Terima kasih sahabat Bisalah Ramadan telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal
Subuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh. Subuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh. Subuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna.